ya. Nah, di sini selain mengenal diri sendiri, kita juga harus mengetahui batasannya, ya, eh, batasan-batasan yang harus kita jaga, ya, batasan-batasan yang mana hak dan kewajiban kita, kapan kita harus berkata iya dan kapan kita berkata tidak, ya, demi apa? Demi kesehatan mental, emosional dan spiritual kita. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, dalam acara kali ini, ya, kita sudah ada narasumber-narasumber yang hebat, ya, tentunya yang berkompetensi di bidangnya, ya. Ada Bu Risna dari psikologi, dan juga dari keagamannya, dari sisi keagamannya ada Pak Ustadz Siswadi, ya. Di situ kita akan mengenali diri kita sendiri dari sisi psikologinya dan juga dari sisi keagamaannya, ya. Nah, mudah-mudahan kita semua, ya, bisa eh, bisa melaksanakan kegiatan ini dengan lancar, ya, dan mudah-mudahan banyak kita dapat memetik ilmunya sehingga kita bisa diaplikasikan di kehidupan kita seperti itu, ya. Mungkin tanpa lama-lama lagi, ya, kita mulai saja untuk kegiatan kali ini. Itu saja mungkin yang dari saya mewakili Bapak Kepala Sekolah. Mohon maaf mungkin beliau ada kepentingan lain tidak bisa hadir jadi diwakilkan oleh saya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ganti baju Eh, sarung mantannya. Pelajaran. Maaf ya Kak Rada. Baik, terima kasih kepada Bapak Apoteker Kurniawan, SSI MM yang telah menyampaikan sambutannya. Langsung saja, kita ke acara pokok yaitu pembahasan yang berjudul Knowing Yourself, Knowing Your Boundaries, yang akan dipandu oleh moderator kita, yang gak kalah keren yaitu Teh Azkia Haiza Jahro. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk membaca CV moderator terlebih dahulu. Nama, Azkia Haliza Jahro, STRKes, alamat Bala Endah Bandung, menempuh pendidikan sekolah menengah kejuruan di SMK Farmasi Bakti Kencana Soreang dengan jurusan Farmasi Klinis dan Komunitas pada tahun 2017-2020, lalu melanjutkan ke Poltekkes Kemenkes Bandung dengan mengambil program studi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan pada tahun 2020 sampai 2024. Dan sekarang sedang menempuh pendidikan S2 di Digitex University dengan jurusan Manajemen Inovasi. Beliau pernah menjadi training officer course di Lembaga Pelatihan Marak Jaya Abadi, lalu sebagai mentor di SMK Farmasi Bakti Kencana Soreang, lalu contributing writer di media e-flipbook dan e-booklet pencegahan anemia pada remaja SMA dan lain-lain. Maka itu kepada Teh Azkia Haliza Zahro saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih. TTMC siapa tadi namanya? Lupa. Dinar. Dinar, ya. Terima kasih ya Teh Dinar. Mungkin sebelum dimulai, ini ada peserta yang lagi share di board ya. Boleh di stop dulu. Atau panitia boleh minta tolong diatur aja settingannya supaya peserta nggak bisa share screen board gini. Supaya pesertanya bisa fokus nanti ketika materi. Ya, baik. Eh, Teman-teman, mungkin kita akan mulai sambil berjalan. Mohon panitia dibantu dikondusifkan settingan Zoom-nya supaya bisa hanya host saja yang share screen mungkin ya. Sebelum dimulai, teman-teman tadi sudah diperkenalkan profil saya oleh Teh Dinar. Ini kan teman-teman masih off cam ya, saya nggak tahu ini teman-teman hadir, lagi masak, lagi ngabuburit gitu. Untuk memastikan 81 peserta di sini hadir, bisakah saya minta tolong teman-teman menuliskan emotikon terbaik yang menggambarkan suasana hatinya pada hari ini? Kita lihat apakah teman-teman di sini hadir. Cek dulu kehadirannya.
Bagaimana suasana hatinya hari ini? Boleh digambarkan di kolom chat dengan emoticon terbaiknya. Oke, ada yang lagi sedih ya hari ini ya? Ini Kakak Putri. Kakak Putri Lila lagi sedih kah? Semoga setelah webinar dengerin materi dari pemateri kita yang keren-keren, sedihnya bisa berkurang ya. Karena kebetulan hari ini topiknya luar biasa. Begitu lihat poster kemarin dikirimin, wow ini topiknya kayaknya akan relate dengan kita semua. Apalagi nih Gen Z, Teh Askia sehat, tadi tidak disapa. Ya Alhamdulillah sehat Pak Eri. Ya, ini topiknya luar biasa keren sekali. Saya rasa teman-teman penting dan perlu wajib banget mendengarkan materinya sampai akhir di sesi yang pertama maupun di sesi yang kedua karena ini akan berkesinambungan. Teman-teman, sebelum dimulai, mungkin saya izin untuk menyampaikan terlebih dahulu narasumber kita yang pertama. Kita akan bagi dua termin ya. Sistemnya termin yang pertama akan disampaikan oleh Bu Risna, termin yang kedua akan disampaikan materinya oleh Ustadz Siswandi, dan nanti di akhir akan ada sesi pertanyaan. Yang pertanyaannya boleh teman-teman langsung tuliskan saja di kolom chat, nanti dipilih oleh peserta. Kalau ada kesempatan nanti kita boleh tanya langsung, saya persilakan untuk on mic begitu ya. Boleh minta tolong di share screen CV dari Bu Risna, kakak operator. Mungkin sambil menunggu, teman-teman di sini barangkali ada yang bukan siswa SMK Bakti Kencana Soreang yang belum kenal dengan pemateri kita yang pertama ya. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Pemateri kita yang pertama adalah Ibu Risna Puji Astuti SPSI. Beliau merupakan lulusan sarjana psikologi dari Universitas Jenderal Ahmad Yani yang saat ini bekerja di SMK Farmasi Bakti Kencana Soreang sebagai guru BK sekaligus sebagai kesiswaan. Beliau juga berpengalaman menyampaikan berbagai materi yang berkaitan dengan parenting, kemudian perkembangan anak yang tentu nanti akan sangat-sangat relate dengan pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas di sesi ini berkaitan dengan topik mengenal diri sendiri dan perjalanan menuju pemahaman diri. Barangkali di sini teman-teman ada yang belum mengenal diri sendiri, barangkali masih ada yang bingung, aku itu siapa, aku mau jadi apa, masa depan aku gimana gitu ya. Kita akan bahas sama-sama di sini. Mungkin langsung saja saya persilahkan kepada Ibu Risna untuk menyampaikan materinya selama 30 menit. Nanti mohon izin mengingatkan kalau misalkan waktunya sudah selesai ya Bu ya. Dipersilakan Ibu. Iya, baik. Terima kasih Teh Azkia sudah memberikan kesempatannya untuk anak-anakku sekalian. Apa kabarnya semuanya? Baik. Alhamdulillah Ya, baik. Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan Alhamdulillah. ya di bulan suci Ramadan ini kita tidak hanya mendapatkan lelahnya saja, kita tidak hanya mendapatkan hausnya saja, tapi juga kita mendapatkan sesuatu yang lebih dari hal itu. Terima kasih untuk semuanya. Mungkin langsung saja ya. Yang pertama itu katanya saya itu diminta untuk mengisi seminar ini yang berjudul Knowing Yourself and Knowing Your Boundaries. Jadi yang saya akan jelaskan sebentar, saya share dulu ininya. Oke, materi yang akan saya sampaikan itu mengenal diri sendiri. Mengenal diri sendiri itu merupakan perjalanan menuju pemahaman diri. Mungkin yang lainnya juga ada yang belum paham ya, saya itu seperti apa, saya itu bagaimana, apa jadinya nanti saya akan seperti apa. Kita coba untuk bahas di kegiatan seminar hari ini. Yang pertama tadi mungkin udah dijelaskan ya, sudah diperkenalkan karena katanya kalau misalnya tidak kenal maka tak sayang. Begitupun dengan diri sendiri. Kalau kita nggak kenal sama diri kita sendiri, siapa yang mau kenal atau siapa yang mau sayang sama diri kita?
Kemudian selanjutnya, siapa saya sih? Siapa saya itu mengenalkan diri sendiri, yaitu kunci menuju kehidupan yang lebih bermakna. Ini adalah perjalanan yang membawa kita semua untuk memberikan pemahaman yang lebih tentang diri saya sebenarnya. Kemudian ada apa itu mengenal diri? Mengenal diri itu macam-macam. Ada definisinya, dan ada mengapa penting hal itu diketahui. Kemudian contohnya seperti apa? Definisi mengenal diri itu adalah proses pemahaman karakteristik, nilai-nilai, keyakinan, dan motivasi diri sendiri. Sedangkan mengapa hal itu penting? Itu kalau misalnya kita bisa mengenal diri kita sendiri, itu ternyata dapat meningkatkan kebahagiaan diri kita. Pengambilan keputusan bisa menjadi lebih baik, dan hubungan juga bisa menjadi lebih sehat. Contohnya, ketika kita bereaksi terhadap satu situasi, mengapa hal itu bisa terjadi? Kalau kita sudah kenal dengan diri kita sendiri, kita akan tahu alasannya itu apa. Individu dengan pemahaman diri yang baik cenderung akan 30% lebih bahagia daripada dengan orang-orang yang belum mengenal dirinya secara baik. Setelah kita mengenal diri kita dengan baik, kita akan tentu memiliki kesadaran terhadap diri kita, karena nggak cukup cuman kenal diri aja. Jadi kita juga harus sadar dengan diri kita. Gimana sih caranya supaya kita sadar dengan kondisi kita itu? Kita kasih tahu dulu definisinya apa. Kemampuan untuk mengamati pemahaman pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Jadi kesadaran diri itu bagaimana kita mampu mengamati, memahami pikiran, perasaan, apa yang kita rasakan. Selain itu juga setelah kita tahu, kita mampu coba deh laksanakan meditasi, atau enggak coba sih lakukan satu hari 10 sampai 15 menit sehari untuk meningkatkan kesadaran diri kita secara signifikan. Pikirkan apa sih yang saya lakukan, atau bagaimana sih saya ini berperilaku dalam waktu itu. Jika mementingkan atau jika memerlukan, coba tuliskan, bikin jurnal setiap harinya. Supaya kita tahu dalam satu hari itu kita melakukan hal apa saja. Penting nggak sih dengan apa yang kita lakukan? Coba tuliskan setiap hari, coba untuk mencatat pikirannya kayak gimana, perasaannya seperti apa, sehingga tidak akan memunculkan rasa frustasi di dalam diri. Atau kalau anak-anak sekarang yang Gen Z ini biasanya tiba-tiba saya merasa stres. Saya merasa tidak baik-baik saja. Padahal mungkin ketika kita men-sharing, ngobrol dengan yang lainnya, itu sebetulnya masih perasaan yang biasa saja. Kemudian untuk tahu sadar dirinya kita kayak gimana atau kita itu seperti apa, berikan umpan balik. Umpan balik ini kita bisa tanyakan dengan rekan kita, teman kita, sahabat kita, atau mungkin kalau misalnya kalian suka berbicara dengan orang tua kita, suka ngobrol sama orang tua kita, kalian coba untuk bicara sama orang tuanya. Kalau saya tuh di dalam hari ini atau satu hari ini, apa sih yang bikin saya tidak menyenangkan? Apa sih yang bikin saya tidak baik, tidak bagus dalam satu hari itu? Dan diusahakan ketika kita meminta umpan balik dari orang lain, kesampingkan perasaan-perasaan negatif thinking. Karena ketika kita menilai atau ketika kita dinilai oleh orang lain, cenderung kita itu memiliki perasaan tidak nyaman, memiliki perasaan tidak enak. Kalau misalnya kita pengen berkembang, kalau misalnya kita mau menjadi seseorang yang lebih baik, kita berarti harus bisa menerima umpan balik yang diberikan tuh seperti apa. Karena kalau misalnya manusia pasti dong ada negatifnya, ada positifnya. Kita coba usahakan mencari kelemahan atau kekurangan dari diri kita itu seperti apa. Umpan balik tadi bisa dari keluarga, dari teman, rekan kerja, rekan sekolah, terus contoh pertanyaannya. Misalnya, kekuatan dalam diri saya itu yang paling besar tuh apa sih? Atau apa yang harus ditingkatkan dalam diri saya? Setelah ada umpan balik, semuanya tadi harus bisa menerima dengan baik, dengan bijak. Jangan sampai kita merasa tersinggung, jangan sampai kita merasa apa sih kamu bisa menilai saya seperti itu? Kamu tuh siapa? Kalau kita punya perasaan kayak gitu, mendingan gak usah tanya. Gak usah pengen tahu kamu itu orangnya seperti apa. Kemudian selanjutnya, kita juga harus tahu nih kekuatan dan kelemahan dari dalam diri kita. Kekuatan itu kenapa sih penting? Dengan adanya kekuatan atau sesuatu yang bisa kita kuasai, itu biasanya akan membuat kita itu bersemangat. Misalnya, saya tipenya ketika belajar saya harus menghafal, atau misalnya belajar dengan menggunakan musik.
Nah, itu berarti kita harus selalu mencoba bagaimana cara belajar supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal. Kita harus paham dirinya sendiri. Kelemahan itu juga bisa kita pahami dengan kita pikirkan apa sih kesulitan kita selama kita dalam hidup atau misalnya menjalani kehidupan ini, kesulitannya itu seperti apa? Dipikirkan baik-baik. Jangan ketika kita mendapatkan permasalahan tertentu, kalian tiba-tiba merasa frustasi, merasa tidak baik-baik saja, merasa Tuhan itu tidak baik sama saya, merasa orang itu tidak memperhatikan saya, atau merasa semuanya tidak memperdulikan saya. Jangan berpikir begitu. Coba untuk bisa memanfaatkan kekuatan tadi, kekuatan yang kita miliki, hal-hal positif dalam diri kita untuk mengatasi kelemahan-kelemahan di dalam diri kita yang tadi, seperti itu. Jadi kalau misalnya komunikasi atau misalnya ingin mengetahui kekuatan dan kelemahan diri kita, jangan pernah atau misalnya dicoba untuk bisa memperhatikan, kalau yang sering saya bicarakan ke anak-anak mungkin bisa lebih ke ngaca diri. Bukan ngaca saya harus mempercantik diri itu seperti apa, harus pakai make up, harus pakai lipstick dan sebagainya. Tapi coba untuk kita pikirkan, kalau misalnya saya begini, saya bakalan seperti apa? Kalau saya begitu, saya bakalan jadi kayak gimana? Insya Allah ketika kita mengetahui kekuatan dan kelemahan kita, kita bisa jadi lebih unggul dibandingkan dengan yang lain. Kemudian tadi sudah mengenali kekuatan, kelemahan, kita juga harus tahu minatnya saya itu di mana, passionnya apa, yang kayak gimana. Kalau misalnya kita sudah paham minatnya seperti apa passionnya kayak gimana, atau misalnya gaya yang harus saya tampilkan itu seperti apa, kita juga akan tahu apa sih yang harus saya lakukan supaya sesuatu yang ingin saya capai itu bisa kita dapatkan kayak gitu. Tapi kalau misalnya dari awal saya tidak tahu minatnya mau apa, saya nggak tahu, saya ngikut-ngikut aja orang begini, orang begitu. Jangan harap kalian bisa kenal dengan diri kalian sendiri. Bisa jadi kalian itu malah jadi cerminan teman kalian sendiri, bukan jadi diri kalian sendiri. Kayak gitu. Ada juga nilai-nilai pribadi. Nilai pribadi itu kompas kehidupan kita, atau tujuan, atau arah kehidupan kita. Definisinya apa sih? Yaitu prinsip yang Anda anggap penting dan berharga. Sesuatu yang kita anggap penting dalam berharga dalam kehidupan kita itu bisa jadi arah kita untuk melakukan sesuatu. Mengapa hal itu penting? Ya jelaslah, pasti akan memandu kepada keputusan yang akan kita lakukan. Contohnya, kalau kita memang harus selalu jujur, adil, terus memiliki kreativitas, keluarga, bisa bebas melakukan hal apapun, kita akan bisa bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Karena itu sudah menjadi salah satu tujuan atau salah satu arah dari apa yang akan kita lakukan. Ada juga keyakinan kita ternyata membentuk realitas Anda atau membentuk realitas diri kita. Apa yang kita yakini, itu yang akan terjadi. Definisinya, pemikiran yang asumsi yang Anda pegang tentang diri sendiri, orang lain, dan dunia. Harus kita berpikir positif jelas. Kalau misalnya saya mampu belajar, saya bisa berkembang, saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Dalam keyakinan ini, kita harus bisa berpikir positif, jangan sampai menjatuhkan diri kita sendiri. Kasarnya gini, jangan sampai hidup itu sudah susah, hidup itu sudah sulit, kita sudah memiliki masalah yang cukup besar. Jangan sampai kita berpikir kalau kita pun atau saya pun bukan seseorang yang berarti. Kalau kamu sendiri berpikir seperti itu, kemudian orang lain akan berpikir apa? Tapi kalau misalnya dari awal kita sudah berpikir, saya ini bisa, saya ini yakin, saya ini mampu, saya itu bisa menghadapi segala sesuatu. Yakini itu, insya Allah apapun yang kamu inginkan akan kita dapatkan. Pikiran-pikiran negatif biasanya itu karena ada faktor dari luar yang mendukung hal itu. Kita coba untuk selalu berprinsip apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi. Berarti kalau kita memiliki keyakinan yang baik, insya Allah dalam hidup juga akan mendapatkan sesuatu yang baik. Kayak gitu. Begitupun dengan
kita kenali diri kita. Kalau misalnya diri kita ingin menjadi baik, cerminkan atau pikirkan dalam diri, sugestikan dalam dirinya. Misalnya, ketika bangun tidur, saya selama 1 hari ini akan melaksanakan kegiatan baik, mendapatkan hasil yang baik. Biasanya itu yang akan terjadi. Pengalaman saya di waktu sekolah. Ketika saya sekolah, banyak yang bertanya, ketika kamu lulus, kamu mau apa? Dan ternyata ketika saya bicara sama orang, itu kemudian saya konsisten dengan jawaban itu. Setelah saya sekolah SMA, saya mau kuliah, kemudian saya mau bekerja, saya mau menikah. Dalam 1 tahun ternyata semua itu terjadi. Itulah kekuatan pikiran, itulah kekuatan yang kita pikirkan. Jadi kalau misalnya kalian berpikir positif tentang diri kalian sendiri, insya Allah nanti hasilnya akan selalu positif. Jangan pernah mengecilkan diri sendiri. Karena kalau kita mengecilkan diri sendiri, mau siapa yang membesarkan diri kita kalau selain diri kita? Selanjutnya, tentukan tujuan. Ada tujuan, arah yang jelas dalam hidup. Tujuannya apa sih? Tujuan itu sesuatu yang ingin dicapai di masa depan. Mengapa penting? Biasanya menjadikan hal motivasi, fokus, arahnya, kemudian bersifat spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time bound. Seperti itu. Jadi kalian harus memiliki tujuan yang jelas. Kita harus pikirkan dalam 5 tahun ke depan, kita mau jadi orang yang seperti apa? Jangan sampai kita tidak tahu ketika ditanya, kamu mau jadi apa? Ah, nggak tahu. Gimana nanti aja. Sesuai aja sesuai dengan air yang mengalir. Hidup itu tidak bisa begitu. Hidup itu harus memiliki visi masa depan, harus memiliki tujuan hidupnya seperti apa. Kalau misalnya dari awal kita sudah jelas, sudah tahu tujuan akhir kita seperti apa, akhir yang ingin dicapai oleh kita itu bagaimana, kita akan tahu prosesnya itu apa yang harus dilakukan. Kalau kita nggak tahu akhirnya mau jadi apa, kita nggak akan pernah ngeh dengan apa yang kita lakukan. Baik itu prosesnya, kegiatannya, atau misalnya perilakunya. Bisa saja ketika seseorang tidak memiliki tujuan hidup yang baik atau nggak punya sesuatu yang ingin dicapai, dia akan selalu ikut-ikutan dengan temannya. Ya bagus-bagus kalau misalnya ternyata temannya itu baik yang kita ikutin itu, rajin belajar, ngedatengin tempat-tempat yang baik, atau misalnya ngedatengin hal-hal yang positif. Bagaimana kalau misalnya ternyata yang didatengin teman kita itu salah satu tempat yang memang bisa merugikan kita. Contohnya misalnya, sekarang ternyata banyak anak-anak yang baik anak SMP ataupun SMK yang bisa datang ke, maaf ya, ke clubbing, terus ke tempat hiburan malam, atau misalnya eh apa? Balap-balapan liar, apalagi di bulan Ramadan ini banyak banget hal-hal yang seperti itu. Mungkin salah satu faktornya itu bukan karena gaya aja, tapi karena memang dia nggak tahu saya hidup itu mau apa, saya hidup itu mau bagaimana, tujuan saya itu mau ngapain, seperti itu. Bisa saja itu terjadi karena dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Kayak gitu. Selanjutnya, ternyata di dalam diri kita juga ada emosi. Emosi itu bisa memahami dan mengelola perasaan Anda. Kita harus tahu nih, emosi kita itu seperti apa. Identifikasi dulu, kenapa sih saya harus emosi? Perilaku apa yang memunculkan saya untuk berperilaku begitu? Atau situasi apa yang harus memunculkan saya menjadi emosi? Coba deh kita untuk kelola. Jangan sampai emosi itu macam-macam. Ada marah, ada sedih, ada tertawa, ada eh, bahagia. Itu bisa macam-macam emosi itu. Ketika kita mendapatkan emosi negatif seperti yang ingin marah-marah, ingin banting-banting dan sebagainya, coba untuk lebih pintar memanage emosinya. Supaya apa? Supaya hal itu tidak merugikan orang lain. Dan ketika orang lain melihat kita sedang marah, orang lain akan berpikir,
oh pintar ya, ketika dia memanage emosi ternyata dia baik-baik saja. Jangan sampai perilaku yang kita munculkan itu bisa merugikan diri kita sendiri di masa depan ataupun di waktu itu. Karena dampak dari emosi ini macam-macam. Bisa saja terjadi perkelahian antar teman. Atau misalnya karena kita ada perasaan tidak suka, ada perasaan marah sama teman kita, jadinya kesana kemari bicara yang tidak baik. Akhirnya apa? Ketika diinformasikan, ketika dikomunikasikan, ternyata nanti ujung-ujungnya malah merugikan diri sendiri. Ya siapa nanti yang akan rugi? Seperti itu. Kemudian untuk menjelaskan atau mengetahui diri kita itu seperti apa, kita juga bisa menghubungkan antara diri kita dengan interaksi dengan orang lain. Contohnya melalui komunikasinya. Komunikasinya tuh seperti apa sih? Gaya komunikasinya kayak gimana? Orang tuh cenderung tidak menyukai dengan orang-orang yang ketika awal komunikasi mereka merasa dirinya paling wah. Karena sesuatu hal jadinya seperti yang merendahkan orang lain. Padahal sebetulnya kita sama loh. Di mata Allah tuh kita tuh sama semuanya, nggak ada lebihnya, nggak ada kurangnya, semuanya sama, mau punya ini punya itu juga sama. Jadi jangan sampai ketika kita komunikasi ada gaya-gaya yang memang seperti merendahkan orang lain. Terus kita juga harus memiliki batasan. Pentingnya menetapkan dan mempertahankan batasan yang sehat. Kalau untuk batasan mungkin nanti akan dijelaskan lagi sama Ustadz Yuswandi. Selanjutnya kita harus memiliki empati. Empati itu perasaan untuk memahami atau merasakan apa yang orang lain rasakan. Kita juga bisa memahami atau mengetahui diri kita itu seperti apa ketika kita mendapatkan konflik. Konflik itu masalah. Bagaimana orang menangani suatu masalah, bagaimana strategi yang dilakukan ketika melakukan penyelesaian masalah, itu akan tercermin. Ketika dia menyelesaikan suatu masalah itu seperti apa, dia akan ketahuan orangnya kayak gimana. Apakah penyelesai masalah yang baik? Atau misalnya malah memperkeruh masalahnya? Atau mungkin malah masalahnya tidak hilang, timbul masalah yang baru. Seperti itu. Kita berusaha, kita belajar untuk bisa menyelesaikan suatu masalah karena ketika kita mendapatkan konflik atau masalah secara tidak langsung atau secara tidak disadari saat kita sudah dapat menyelesaikannya kita akan naik satu langkah lebih maju daripada orang lain. Jangan sampai ketika kita mendapatkan suatu masalah malah kita down, kita merasa tidak berharga, ujung-ujungnya punya pikiran untuk mengakhiri hidup. Itu bukan suatu solusi. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Kalaupun misalnya nanti ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau di-sharingkan, dipersilahkan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Risma atas ilmu yang sudah disampaikan. Boleh kita berikan reaction terbaik untuk pemateri kita yang pertama? Oke, baik teman-teman, kita akan lanjutkan pada sesi yang kedua. Materi yang kedua akan disampaikan oleh narasumber kita. Di sini sudah hadir Ustadz Siswandi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, mungkin saya izin menyampaikan terlebih dahulu profil dari Ustadz Siswandi. Beliau adalah narasumber kita yang kedua, Ustadz Siswandi Esos CPS CSM, merupakan lulusan sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung yang saat ini juga sedang melanjutkan studi magisternya di universitas yang sama. Beliau memiliki berbagai certified, salah satunya adalah Certified Khatib Muda Indonesia dari BSI dan MUI tahun 2024. Mungkin langsung saja Ustadz, saya persilahkan selama 30 menit ke depan. Nanti saya mohon izin mengingatkan apabila waktunya sudah habis. Dipersilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad
wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Teman-teman sekalian yang berbahagia, terima kasih atas kepercayaannya untuk eh, memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan materi yang sangat luar biasa sekali ya, tentang batasan diri bagi seorang muslim ya. Kalau kita berbicara tentang batasan, pasti kita akan bicara tentang antara boleh dan tidak boleh ya. Pasti di sana tempat batasan itu. Em, Awal saya ketika mendengar materi ini, jadi terngiang-ngiang bahwa ini tuh akan banyak membahas tentang halal haram ya. Luar biasa. Jadi teringat lagi kalau teman-teman yang pernah mabit bareng saya dulu, ketika saya pernah berada di lingkungan yang dianggap lingkungan teroris. Nah, ini tuh awal pertama kali ketika saya belajar, mulai banyak belajar tentang dunia yang fana ini, belajar tentang mulai banyak belajar ilmu agama dan lain sebagainya. Maka teringatlah dengan hal-hal itu bahwa pertama kali saya belajar, hal yang pertama kali saya diajarkan adalah belajar untuk membid'ahkan, belajar untuk di mana neraka, di mana surga gitu ya. Nah, setidaknya hari ini kita akan belajar, tadi sudah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Ini untuk PPT kita nge-share sendiri ya, Teh moderator ya? Iya, Atau betul, Ustadz. oke, baik, saya coba cari dulu nih. Saya lupa tadi naruhnya di mana nih. Hmm, sebentar ya. Saya izin cari dulu PPT-nya di sebelah mana. Oke, ini bukan. Oke, oh, ini dia. Sebentar. Ini. Eh, oke, baik teman-teman. Nah, ini dia. Kita akan belajar tentang batasan diri. Nah, kalau kita, aduh, kok jadi menghilang? Sebentar. Oke, kelihatan ya? Saya share screen. Oke, baik. Untuk batasan diri ini, mungkin teman-teman sudah tahu bahwa semua yang kita itu, kenapa sih kita tuh punya batasan? Kenapa Allah tuh memberikan kita batasan? Nah, apakah Allah itu memberikan kita batasan untuk Allah itu memberikan kita sebuah kesempitan, Allah menghalangi kita? Maka kalau di sini tadi amanahnya kepada saya adalah menyampaikan tentang batasan diri di dalam Islam, maka tentunya kita akan berbicara tentang keislaman. Tentu kita akan banyak melibatkan sumber yang tidak akan tertandingi, sumber itu tidak akan terkalahkan, sumber itu adalah Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis. Nah, Allah tuh memberikan kita batasan, bukan berarti Allah membatasi kita dari kebebasan, tetapi Allah justru menjadikan petunjuk agar hidup lebih bermakna, terarah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, teman-teman, kalau kita coba untuk membayangkan sedikit, hari ini kalau kita sedang membeli sebuah alat elektronik, contohlah kita beli HP yang iPhone contohnya. Nah, saat si iPhone itu terjadi sebuah kerusakan, apakah kita akan mencari buku panduannya, itu buku panduan Oppo, Lenovo, Realme, atau yang lainnya, atau justru kita harus lihat buku panduannya itu ada di mana? Pasti dia adanya di iPhone. Pasti buku panduannya itu ada di sana. Maka di buku panduan itu akan ada nanti, oh iPhone tuh harus gimana perawatannya, iPhone tuh harus gimana untuk menggunakannya, kalau rusak iPhone tuh harus gimana. Nah, sama dengan kita juga. Kita ini bukan, kita tidak menciptakan diri kita sendiri, tetapi kita diciptakan oleh Tuhan kita. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk melihat kita itu kemampuannya sampai di mana, batas diri kita sampai di mana, yang lebih tahu dengan kita ya pasti yang menciptakan kita. Bukan berarti kita yang tahu, yang lebih tahu tentang diri kita adalah siapa yang menciptakan kita. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah membuat batasan kita. Karena si penciptalah yang tahu batasan apa yang dia ciptakan. Si pemilik iPhone lah yang tahu gimana kapasitas dan kualitas si iPhone itu. Dia yang menciptakan. Sama manusia nih, yang tahu batasan diri kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan lihat bagaimana sih batasan ini. Kenapa sih kita harus tahu dengan batasan diri kita? Tadi sudah dijelaskan oleh
pemateri sebelumnya tentang bahwa kita harus mengenal diri kita. Nih dalam sebuah ungkapan seorang ulama yang sangat luar biasa, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, sungguh ia telah mengenal Tuhannya. Dengan kita tahu diri kita, insya Allah kita akan tahu dengan Tuhan kita. Kita akan kenal dengan pencipta kita. Kita akan tahu bagaimana dia menciptakan kita. Kita akan tahu batasan diri kita. Kita akan tahu kemampuan kita dan sebagainya. Nah, kita langsung deh, kita mulai tentang batasan diri kita dalam Islam itu seperti apa. Nah, kita harus tahu dulu batasan diri kita itu ada di mana. Kalau kita sudah mulai berbicara tentang batasan diri kita mulai berbicara tentang laki-laki dan perempuan. Batasan dari laki-laki itu sebelah mana, batasan perempuan itu sebelah mana. Nah, dikarenakan itu anak-anak SMK yang sudah tentunya teman-teman sudah balik, yang sudah harus tahu di mana batasan yang diperbolehkan oleh agama ini, mana yang tidak diperbolehkan agama ini. Nah, pada diri kita, batasan diri kita itu adalah disebut dengan aurat. Itu untuk diri ya. Aurat laki-laki itu ada di antara pusar hingga lutut. Nah, dikuatkan ini hadisnya. Dikuatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Melihat aurat orang yang telah meninggal, dosanya akan sama dengan melihat aurat orang yang masih hidup. Maka, aurat laki-laki di antara pusar hingga lutut, entah dia masih hidup atau sudah meninggal, tetap harus dijaga. Meskipun sesama laki-laki, teman-teman. Kalau kemarin amanahnya dengan saya tuh, apa sih hubungannya ini dengan ini segala macamnya. Nanti akan kelihatan. Kenapa sih aurat itu harus dijaga? Kenapa sih aurat itu harus ditutup dan segala macam? Ini tuh bukan bentuk sebuah agama ini, tetapi ini sangat luas sekali nanti. Kalau perempuan, di mana batas seseorang diri perempuan? Maka kata Asma itu merupakan putri Rasulullah SAW, sesungguhnya seorang wanita itu apabila telah balik, tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini. Asma sambil menunjukkan, ini dan ini, kata Asma, wajahnya dan telapak tangannya. Asma menunjukkan itu. Maka batasan diri pertama dalam diri kita, saat ini Allah ngasih batas, kita tuh di mana? Allah kasih batasnya adalah aurat kita. Apa yang batasan yang boleh terlihat dan mana yang tidak boleh terlihat. Ini untuk secara umum ya. Auratnya perempuan itu seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangannya. Tetapi untuk perempuan, untuk akhwat, sesama perempuan ada yang diperbolehkan. Apa yang tertutup yang diperbolehkan? Maka diperbolehkan batasannya dari wajah ke atas, rambut segala macam itu boleh dilihat untuk sesama perempuan. Yang tidak boleh itu yang tertutup oleh badan, itu tidak boleh dilihat walaupun sesama perempuan. Itu batasan diri kita masing-masing. Batasan yang harus kita jaga antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini yang tidak boleh diperlihatkan antara laki-laki dan perempuan, itu batasnya di sini. Dikuatkan lagi nanti sebuah hadis yang katakan bahwa Rasulullah SAW mengatakan seorang laki-laki lebih baik dia tangannya terbakar api neraka dibandingkan untuk harus menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Nah, Rasulullah bilang gitu. Itu batasan tuh. Apa batasan yang pertama kali yang harus teman-teman pegang adalah batasan antara laki-laki dan perempuan. Rasulullah melarang memegang antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Ingat, kita ini manusia. Kita ini diciptakan punya hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu berawal dari mata sampai ke hati, dari hati tumbuh ke lisan, dari lisan nanti pindah kemana-mana, pindah ke ini, ke itu, dan lain sebagainya. Kemarin terakhir saya sempat bercerita dengan salah satu ustazah yang ada di Bandung, disebabkan pandangan, disebabkan lisan, disebabkan ini, bahkan ada seorang anak perempuan yang ada di Cimahi pernah aborsi 7 kali. Disebabkan apa? Disebabkan ini dia tidak bisa menjagakan apa yang sudah Rasulullah SAW sampaikan untuk dijaga. Sampai 7 kali seorang anak SMA sampai 7 kali aborsi. Disebabkan apa? Tidak bisa menjaga batasan dirinya. Dan itu kaget sekali saya mendengarkannya. Seorang anak SMA berhijab dan harus melepas hijabnya dikarenakan apa? Si laki-lakinya ternyata menghamili sahabatnya lagi. Masya Allah ya 7 kali aborsi, subhanallah. Ternyata bahaya sekali ketika batasan diri ini tidak dijaga. Nah,
batasan diri kita tadi itu bahwa kita punya batasan untuk menutup aurat-aurat kita, laki-laki tadi di sana, perempuan tadi di sana. Nah, ada lagi batasan kita bergaul di antara sesama laki-laki dan perempuan. Nah, yang dalam Quran surah An-Nur ayat 30 artinya yang lebih kurang artinya seperti ini. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Nah, teman-teman, dari sinilah Allah ngasih tahu lagi batasannya di mana nanti antara laki-laki dan perempuan itu. Yang pertama, laki-laki dan perempuan batasannya adalah untuk hendaklah menjaga pandangannya. Tadi saya mengucapkan bahwa dari mata turun ke hati, dari hati itu naik lagi ke lisan, dari lisan diucapkan, dari kemana-mana lah kemaksiatan itu terjadi. Dan akhirnya nanti kemana? Ke kemaluan. Ini harus dijaga nih, harus jaga baik-baik. Ini Kak, saat ini kita berada di zaman yang susah sekali untuk ini nih. Nggak pacaran dibilang nggak normal. Laki-laki nggak pacaran dibilang nggak normal. Perempuan nggak pacaran dibilang nggak laku, dan segala macam. Dan dikarenakan akhirnya apa mau kita terjadi penurunan moral kita. Akhirnya apa yang terjadi? Perempuan ditembak hanya lewat coklat, hanya lewat kata-kata aku mencintaimu wanita satu-satunya. Aduh, itu ucapan munafik ya, teteh-teteh ya. Itu munafik banget tuh laki-laki yang tidak bisa menjaga pandangannya tuh. Kalau teteh dikasihnya tuh coklat, berapa sih harga coklat Silver Queen sekarang? Anggaplah paling mahal 25.000 tuh. Buat bilang teteh satu-satunya perempuan di dunia ini lakunya lewat dengan 25.000. Aduh, jangan mau. Sesungguhnya teteh-teteh itu adalah orang-orang yang sangat mahal. Wahai laki-laki yang beriman, hendaklah teman-teman menjaga pandangan teman-teman, hendaklah teman-teman memelihara di antara dua selengkangan kita. Apa itu? Kemaluan kita. Nah, itu tuh hal yang sangat bahaya, yang benar-benar batasan yang harus kita jaga tuh itu. Batasan pandangan, batasan lewat kemaluan kita. Nah, itu batasan dalam bergaul. Seorang muslim dan orang muslim yang lainnya hendaklah selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Nah, lanjut lagi ya. Tadi batasan kita dalam bergaul, tadi kata Allah Subhanahu wa taala Quran surah An-Nur bahwa kita dilarang, yang harus kita jaga batasan kita adalah pandangan kita dan kemaluan kita. Yang apa yang harus kita batasan lagi? Ternyata Allah pun ngasih batasan lewat lisan kita. Nah, seorang muslim yang baik itu adalah dia bisa memberikan lisan dan tangannya bisa menjadikan penyelamat, tidak menjadikan gangguan. Ini yang paling bahaya. Lisan yang diucapkan itu bahaya banget. Dan ini harus dijaga. Ini punya batasannya. Bercanda pun ada batasannya. Tangan kita ini bahaya juga. Tangan yang akan bisa digunakan untuk menyakiti. Tetapi lisan jauh lebih sakit daripada tangan. Kalau tangan satu kali pukul, udah mungkin setelah itu rasa sakitnya hilang. Tapi kalau lisan, satu kali dia sudah berucap untuk menyakiti orang lain, maka dia bisa terngiang selamanya. Bahkan saya secara pribadi mungkin punya pengalaman, sampai saat hari ini saya punya rasa takut dengan ucapan orang. Bahkan ketika saya melihat dia, langsung terlihat, ya itu ucapannya jelek gitu. Itu akan membekas lama banget. Nanti akan nyambung nanti penjelasannya secara psikologi. Nah, Rasulullah sudah mengingatkan, Muslim yang baik itu lisan dan tangannya itu tidak menjadi mudarat untuk orang lain. Maka itulah batasan kita. Jangan sampai tangan dan lisan kita menjadi kerusakan untuk orang lain. Ucapan harus dijaga. Nah, kita mah banyaknya ngejaga ucapannya pas Ramadan saja. Nggak mau ngomong jorok, nggak mau ngomong kotor, nggak mau ngomongin orang lain. Pas maghrib, balik lagi ngomongin orang lain ya. Karena hadisnya itu, ketika ada yang mengajak engkau ribut, maka katakanlah, kata Rasulullah, inni shaim. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Nah, kita mah sekarang terbalik. Ayo nama kersaum, kayak maghrib, ayo kita gandeng. Batasnya sampai maghrib. Nah, padahal Allah ngajarkan di bulan Ramadan ini, jaga lisan kita tidak hanya di bulan Ramadan, batasi lisan kita tidak hanya di bulan Ramadan. Ini pelajaran nanti setelah bulan Ramadan pun kita harus ada batasan dari lisan kita. Oh, ini tadi hadisnya sudah terulang lagi ya. Nah, selanjutnya, teman-teman, dari lisan tadi pun, lanjut lagi nih, yang paling bahaya saat ini adalah tulisan. Allah pun lisan saja kita punya batasannya, apalagi dengan tulisan. Sekarang kalau kita kesel dengan orang, banyak curhat lewat media sosial. Ternyata
tulisan kita lebih keras juga daripada lisan kita. Islam itu tidak mengajarkan hal yang seperti itu. Yang diajarkan oleh Islam adalah jika ada yang salah, kita ada namanya tabayyun. Kita ada untuk bertanya kebenarannya kepada orang lain. Tidak boleh berburuk sangka, tidak boleh mengucapkan sesuatu kalau yang sudah ada apa namanya itu sesuatu hal yang tidak ada buktinya. Makanya sekarang yang harus kita jaga adalah tangan kita pun harus dijaga tadi itu. Tangan kita sekarang tuh kasar banget tuh. Yang suka bikin status, yang suka nyindir orang, yang marah dengan gurunya bukan menyampaikan langsung ke gurunya tapi ngomongin gurunya lewat status. Apalagi yang ini yang di kelasnya pengen ngomongin wali kelasnya, bikin grup yang di dalamnya tuh nggak ada wali kelasnya. Suka ngomongin aib-aib orang, suka lewat tangan tuh, nggak lewat lisan. Ternyata tangan kita sekarang dosanya jauh lebih banyak daripada lisan kita lewat status, lewat sindir menyindir, lewat ngomongin orang, lewat segala macamnya di tangan banyak banget nih. Apalagi semuanya sudah ada dalam satu genggaman. Sekarang sudah pindah lagi semuanya di sini. Ngomongin orang sudah nggak lagi pakai lisan sekarang, sudah pakai ini. Harus dijaga nggak tangan kita? Tetap harus dijaga. Sesuatu yang buruk itu kalau belum terjadi keburukan itu ke kita jangan kita ucapkan, jangan kita tuangkan dalam tulisan karena itu akan menjadi mudarat untuk orang yang banyak. Teman-teman, setidaknya itu batasan yang harus kita jaga. Setidaknya 3 batasan itu. Yang pertama, jaga batasan diri kita. Di mana batasan diri kita itulah aurat-aurat kita. Yang kedua, jagalah batasan pergaulan kita. Yang ketiga, jagalah batasan lisan dan tangan kita. Teman-teman, apalagi di sini saya lihat umumnya adalah perempuan di sini. Ketika batasan aurat tidak dijaga, yang paling beruntung ada di pria, ada di laki-laki. Ketika batasan lisan tidak dijaga, tetap nanti yang tidak beruntung ada di teman-teman semuanya. Ketika teman-teman mengumbar aurat teman-teman, maka teman-teman akan banyak yang menikmatinya. Ketika banyak yang menikmati teman-teman, apalah arti sebuah make up dan segala macamnya ketika teman-teman sudah dinikmati oleh banyak laki-laki. Sungguhnya perempuan yang mulia, laki-laki yang mulia adalah laki-laki yang bisa menjaga pandangannya, perempuan yang mulia adalah perempuan yang bisa menjaga auratnya. Maupun laki-laki dan perempuan, tetaplah jaga semua batasan-batasan diri kita. Allah menetapkan batasan dalam pergaulan, berpakaian, dan penampilan bukan untuk membatasi kebebasan kita, tetapi untuk menjaga kehormatan, menjaga martabat, menjaga kebaikan hidup kita. Seperti pagar yang melindungi taman yang indah. Aturannya menjaga kita dari kerusakan dan dampak buruk yang kita tidak sadari. Dengan mengikuti batasan yang Allah tetapkan, kita tidak hanya menjaga diri dari fitnah dunia, tetapi juga meraih keberkahan dan kemuliaan di sisinya. Jangan jadikan batasan sebagai beban, tetapi pahamilah sebagai bentuk kasih sayang kasih sayang Allah agar kita hidup lebih terarah, bernilai dan penuh kemuliaan. Saya ulangi sekali lagi teman-teman, bahwa kita ini adalah ciptaan. Tentu ciptaan butuh dengan yang menciptakannya. Siapa yang menciptakan kita? Tuhan kita. Siapa yang tahu dengan aturan kita? Ya pencipta kita. Kalaulah sebuah iPhone saja perlu aturan dari si penciptanya, masa makhluk sesempurna kita tidak perlu dengan aturan-aturan dari Tuhan yang menciptakan kita. Sungguhnya bagi siapa yang mengatakan tidak perlu dengan aturan, maka dia sedang berada di garis kesombongan dan garis kebodohan. Demikian teman-teman dari saya, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, Alhamdulillah terima kasih Ustaz Siswandi atas ilmu yang sudah disampaikan, luar biasa sekali. Ini yang sering luput dari kesadaran kita semua gitu ya. Kita sering banget ngikutin standar TikTok ya, standar kehidupan orang lain gitu. Sampai kita tuh bingung gitu ya, kalau mulai udah ngerasa hidup berantakan tuh mulainya dari mana. Ternyata sebenarnya gampang ya, kuncinya cuma 2 teman-teman. Ketika hidup kita lagi berantakan, hidup kita lagi nggak baik-baik aja, ngerasa banyak masalah, ngerasa kita yang paling susah, kita yang paling sengsara, kita yang paling banyak masalah gitu ya di dunia ini, dan manusia yang lain tuh paling bahagia. Kuncinya cuma 2 ternyata. Perbaiki hubungan dengan diri sendiri dan perbaiki hubungan kita dengan Allah, begitu. Masya Allah, terima kasih sekali lagi Ustaz atas ilmu yang sudah disampaikan. Boleh kita berikan reaction terbaik untuk Ustaz Siswandi?
Kita masuk pada sesi yang mungkin ditunggu-tunggu sama teman-teman. Ustadz dan Bu Risa ini udah ada dua pertanyaan yang masuk. Mungkin pertanyaan yang pertama ya, ini tadi sudah dibaca. Bisa dijawab langsung dari perspektif psikologi dan perspektif agama kita begitu ya. Pertanyaannya begini, saya punya pertanyaan lumayan panjang kata Keisha. Jika kita terlalu sering melanggar batasan diri sendiri, apakah itu tanda bahwa kita belum benar-benar mengenal diri? Contohnya, insecure soal penampilan, padahal udah berusaha tampil sesuai syariat. Misalnya seorang muslimah sudah hijab syar'i dan berpakaian sesuai aturan Islam, tapi masih merasa tidak percaya diri karena melihat standar kecantikan di media sosial. Dan juga kadang masih takut dibilang kaku, hanya karena menjaga batasan dengan lawan jenis. Sekian, terima kasih. Mungkin boleh jawab dulu dari Bu Risma, nanti disambung, dilengkapi jawabannya sama Ustaz Siswandi. Baik, terima kasih. Sebetulnya sih mungkin tadi bukan tidak mengenal diri mungkin ya, gitu kan. Kalau misalnya dilihat, karena dia juga kan sudah tahu lah harus bagaimana, harus apa gitu kan. Tapi sepertinya sih saling berhubungan, apalagi terutama dengan yang agama kita kayak gitu. Kalau misalnya dilihat dari sisi psikologi, setiap manusia itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Di sini mungkin anak yang bersangkutan itu masih kurang atau enggak kurang bisa memahami kelebihan diri saya itu seperti apa, cenderung jatuh ke kekurangan dirinya saja. Kalau misalnya mungkin dimasukkan ke syariat atau agama itu intinya kurang bersyukur dengan apa yang kita miliki, seperti itu. Jadi sebetulnya setiap orang itu akan selalu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita tidak bisa menyamaratakan orang itu cantiknya menggunakan dress warna ungu. Saya nggak bisa dong menyamaratakan kalau saya pakai dress warna ungu, saya juga cantik. Kayak gitu. Jadi, dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita punyai, kita mencoba untuk lebih bersyukur dengan apa yang kita dapatkan. Kalau misalnya cara berlatih itu tuh bagaimana? Coba deh sebagai manusia kita untuk dapat melihat atau memantau, melihat orang-orang yang jauh berada di bawah kita. Sekarang, yang bersangkutan, alhamdulillah masih bisa menggunakan pakaian yang baik, masih bisa bergaul dengan orang-orang yang baik. Banyak kok di luaran sana yang jangankan mungkin untuk pakaian, untuk makan saja mungkin dia masih belum bisa memenuhi kebutuhan itu. Jadi kita sebagai individu, kalau dari sisi psikologi itu harus lebih banyak memikirkan kelebihan saya itu seperti apa sih? Jangan terlalu banyak kita berpikir mengenai kekurangan diri kita saja, yang ujung-ujungnya nanti malah jadi kita kufur mungkin ya, tidak bersyukur dengan apa yang kita miliki. Karena kalau misalnya dilihat dari psikologi juga ada psikologi Islam juga mungkin ya Ustadz ya. Jadi bisa digabungkan sama seperti itu. Jangan sampai dengan apa yang kita miliki, kita tidak bersyukur dengan apa yang kita punyai, dan kita hanya melihat kekurangan-kekurangan dalam diri kita. Toh, mohon maaf. Alhamdulillah Allah kita menciptakan kita dengan sempurna. Kita memiliki hidung, kita memiliki mata, kita memiliki telinga, tangan, kaki, semuanya dengan lengkap. Masih banyak kok orang yang tidak memiliki atau belum diberikan kesempurnaan seperti yang kita miliki. Itu mungkin dari Ustadz bisa menambahkan. Terima kasih. Oke, baik, Masya Allah ya, Teh Keisha. Luar biasa pertanyaannya, Teteh. Sebenarnya sudah lengkap banget dari Bu Risna menyampaikan jawabannya. Sebenarnya Teteh tinggal nggak usah banyak-banyak insecure, tapi tingkatkan rasa bersyukurnya. Jadi yuk bersyukur dengan apa yang Teteh punya. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Kalau Teteh merasa bersyukur dengan apa yang Allah sudah titipkan dengan kita, maka Allah akan tambah nikmatnya. Kenapa harus ada insecure dengan Teteh sudah menjalankan syariatnya, sudah pakai kerudung sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi masih aja ngerasa nih kuncinya ada di sana sendiri Teh. Karena Teteh menggunakan standarnya itu. Kenapa? Karena standarnya ada di medsos. Coba standarnya bukan medsos. Kan kalau tadi sudah berhijab syar'i, standarnya cukup syar'i aja sudah. Jadi kuncinya kita berhidup dengan agama yang paling mudah menurut saya gini.
Kalau kita tidak melanggar syariat, sudah aman berarti. Sudah nggak usah jadikan standar yang di sana lagi. Nah, karena teteh tadi teh sudah menggunakan syariat sudah benar, tapi disempilkan lagi nih tambah satu, apa itu tambahannya? Standar medsos. Nah, sebenarnya coba fokus ke standar yang sudah benar, bersyukur tadi jangan insecure. Sok nanti ditambah lagi rasa syukurnya ditingkatkan lagi dan nggak perlu memikirkan standar orang dan tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Buat apa sih membandingkan diri kita dengan orang lain? Dan masuk surga mah nggak lewat kayamah batur, itu udah masuk surga mah lewat dengan amal sendiri. Buat apa tuh untuk pakai dibanding-bandingkan? Tidak usah dibandingkan. Yang perlu dibandingkan itu bukan penampilan, bukan kecantikan. Yang boleh kita iri itu hanyalah dengan satu, dengan ketaatan. Bekal di akhirat khairuz zadi taqwa, yang terbaiknya bekal itu adalah ketakwaan, bukan kecantikan. Teh, sok semangat lagi, banyak bersyukur, jangan usah standarnya diturunin lagi, jangan sudah gak usah pakai standar medsos, ya dilanjutkan saja. Berpakaian itu intinya hanya dua, menutup aurat dan tidak tabarruj. Menutup aurat itu sesuai dengan syariat, tabarruj itu tidak melihatkan lekuk tubuh, udah itu saja. Nggak usah pakai standar-standar yang lain. Standar itu sudah cukup kok. Dan insya Allah dengan ditambah dengan semakin bersyukur dengan standar itu, insya Allah nanti teteh akan lebih pede lagi kok ke depannya. Itu mungkin tambahan dari saya. Oke, baik. Terima kasih Bu Risa dan Ustadz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bisa menjawab ya Kak Keisha. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Teman-teman, mohon maaf, sepertinya ini tidak akan semua terjawab gitu ya. Kita jawab beberapa pertanyaan yang mungkin bisa mewakili pertanyaan yang lain begitu ya. Pertanyaan selanjutnya ini dari Teh Zanisha. Izin bertanya, Kak, bagaimana cara agar kita mengenal emosi kita? Semisal, jika ada perkataan dari orang yang kurang enak kita dengar, tapi kita bingung dengan emosi diri kita sendiri. Dan bagaimana cara agar kita tidak silent treatment jika ada masalah, jadi ngediemin orang mungkin ya. Lalu bagaimana cara agar kita bisa konsisten? Ini mungkin pertanyaan untuk Ustadz Siswandi, bagaimana bisa konsisten menjaga diri kita dari batasan-batasan yang sudah Allah tentukan. Terima kasih. Mangga boleh dijawab, Bu Risna. Baik, mungkin yang pertama itu katanya kalau misalnya mendengar perkataan orang yang tidak enak didengar ya, coba dari sekarang untuk bisa membatasi diri. Membatasi diri mungkin tadi berhubungan dengan batasan dari Ustadz Siswandi, selain mengenai penampilan dan sebagainya, batasi diri kita mengenai apa sih yang harus saya dengar. Apa sih yang harus kita pikirkan? Apa yang harus saya dengar? Ketika misalnya kita mendengar orang-orang dengan perkataan yang tidak benar mengenai diri saya, perkataan mengenai hal-hal yang tidak baik mengenai diri saya, padahal itu tidak benar adanya, tidak usah dihiraukan. Abaikan saja. Toh dengan berjalan seiringnya dengan waktu itu akan hilang dengan sendirinya. Kita cukup dengarkan apa yang bisa membangkitkan diri kita, memotivasi diri kita supaya menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang lebih sukses. Kalau misalnya ternyata orang tersebut niatnya ingin mengoreksi diri kita, coba kita untuk komunikasi, ditanyakan secara langsung. Maksudnya itu apa? Apakah memang untuk membangun diri saya menjadi orang yang lebih baik, atau misalnya hanya untuk menjatuhkan diri saya? Cuman balik lagi ya ke yang bersangkutan mampu mau atau tidak untuk berkomunikasi seperti itu. Kalau misalnya sekiranya ternyata tidak memungkinkan kita untuk bicara, sudah abaikan saja. Karena orang itu sukanya macam-macam. Ada yang sukanya tadi mungkin ya menggosip, berbicara, hanya bisa diam di saat saum, setelah maghrib dimulai lagi. Ada juga yang memang hobinya suka mengorek-ngorek kesalahan orang lain, kita tidak tahu, tapi kalau misalnya kita mendengar sesuatu yang tidak baik mengenai diri kita, dan ternyata itu tidak benar, harus bagaimana? Pertama, coba diajak komunikasi orang yang bersangkutan. Kalau sekiranya tidak memungkinkan, abaikan. Toh nanti lama-kelamaan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak benar itu akan hilang kok dengan sendirinya. Kita nggak usah khawatir dengan sesuatu yang tidak baik atau misalnya dengan sesuatu yang merugikan diri kita selama kita bisa berperilaku sesuai dengan aturan yang ada. Itu mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Risna. Dipersilakan Ustadz menambahkan. Oke, baik. Kalau untuk konsisten, sabarnya konsisten itu gini. Konsisten itu kuncinya ada dua menurut saya ya. Sabar dan tawakal.
Saat kita konsisten tuh bahasa dalam kita istiqomah ini ya. Sabar dan tawakal. Apalagi dalam ketaatan itu ujian yang paling berat itu adalah ujian dalam ketaatan. Makin taat kita maka makin berat ujiannya. Makin banyak halang rintangnya, makin banyak pula ujiannya. Nah, saat kita diuji, kuncinya cuma itu. Apa? Sabar dan tawakal. Bedanya sabar dengan tawakal itu apa? Kalau sabar itu tuh kita mengikatkan hati kita berpasrah kepada Allah saat ada ujian. Saat diuji kita tidak banyak protes, Wik. Tetap balik lagi ini dari Allah, Allah yang ngasihkannya. Sabar dengan itu. Kenapa? Karena kalau kita sudah mulai tidak sabar, konsistennya akan luntur. Istiqomahnya akan hilang. Akan balik lagi, nggak pasti akan terulang. Nah, kalau kita bersabar dalam taat itu, dengan segala ujiannya, pasti ada ujiannya. Ujiannya dibandingkan, ujiannya kita dibandingkan dengan orang lain, dibedakan segala macamnya. Itu tuh memang ujiannya. Harus bersabar. Yang berikutnya ada tawakal. Gimana tawakal? Karena di dalam itu kita tadi sudah diuji, teteh sedang berusaha untuk konsisten. Saat konsisten, ada namanya usaha-usaha. Apa itu yang perlukan dalam usaha? Tawakal. Apa itu tawakal? Berpasrah ke Allah. Cukup tempat Allah, tempat bergantung, balik lagi ke Allah lagi. Nah, tapi tidak semuanya ya. Tidak semua ujian itu kita harus seperti itu. Ada waktunya untuk bercerita, ada waktunya untuk mengungkapkan. Tapi kalau untuk konsisten dalam ketaatan, coba diperbanyak sabarnya, ditingkatkan lagi, tawakalnya ditingkatkan lagi, kenali lagi kita harus di mana posisi kita harus bersabar, di mana posisi kita harus bertawakal. Dua itu yang harus dikuatkan. Itu lebih kurang Teh Zanisha. Baik, terima kasih Ustaz Siswadi, Bu Risma atas pertanyaannya. Mungkin barangkali ini udah mau buka puasa juga, kita cukupkan untuk sesi pertanyaannya. Mohon maaf teman-teman yang belum sempat terjawab, nanti kita ada webinar lagi, mungkin pertanyaannya bisa disampaikan, atau barangkali kalau misalkan masih ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup gitu ya, kita ada grup, kemudian ada media sosial kita, diinformasikan juga teman-teman di sini yang sedang bingung mau sekolah kemana, punya adik, punya saudara, punya sepupu, kita lagi PPDB di SMK Farmasi Bakti Kencana Soreang. Informasinya silahkan teman-teman disimak di Instagram SMK Bakti Kencana Soreang, silahkan untuk di-follow. Mungkin selanjutnya Ustadz dan Bu Risna kita akan ada sesi foto terlebih dahulu sebelum diakhiri sesinya ya. Teman-teman boleh dinyalakan terlebih dahulu kameranya. Oke. Boleh, teman-teman dinyalakan terlebih dahulu kameranya. Kita foto bersama terlebih dahulu. Untuk slide yang pertama, satu, oke masih pada nyalain kamera ini. 1, 2, 3. Sebentar. Slide yang kedua. Slide yang kedua cuma 4 orang ini. Ayo kalau ini belum pada jawab. 1, 2. Oh, sebentar ya. Silakan dinyalakan terlebih dahulu kameranya, teman-teman. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, slide yang ketiga. Yang ketiga mau nyala nggak nih kameranya? Slide yang ketiga. Oke. Baik. Terima kasih teman-teman yang sudah menyalakan kamera. Semoga nyala terus ya sampai penutupan. Teman-teman, sebelum diakhiri, barangkali saya mau menyampaikan kutipan begitu ya. Mengakhiri sesi
materi, kemudian sesi tanya jawab. Teman-teman, mungkin dari pertemuan kita sore kali ini, saya ada satu kutipan yang bisa disampaikan. Barangkali ternyata mencintai diri sendiri adalah bukan hanya tentang menjadi diri sendiri dan menjadi apa yang kamu mau. Tapi definisi dari mencintai diri sendiri itu adalah tentang menjadi hamba Allah dan menjadi apa yang Allah mau. Karena belum tentu menjadi diri sendiri itu kita udah bener ya. Belum tentu juga menjadi apa yang kita mau udah bener. Jadi yang paling bener adalah menjadi hamba Allah yang terbaik dan menjadi apa yang Allah mau. Mungkin itu saja untuk menutup sesi kali ini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Ustadz Siswandi, Bu Risna atas waktu dan kesempatannya. Semoga pertemuan kali ini menjadi amal jariah untuk Ustadz dan juga Bu Risna, kemudian untuk kita semua dicatat sebagai amal baik. Bulan puasa dicatat berkali-kali lipat gitu ya amalannya. Terima kasih juga kepada sponsor yang sudah mendukung acara ini. Terima kasih seluruh peserta panitia yang sudah berkontribusi. Saya persilahkan barangkali Ustadz Siswandi dan Bu Risna mau melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih Ustadz. Saya izin langsung pamit ya. Iya Ustadz. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi Jazakallahu wabarakatuh. khairan kasiron. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi jazakallah khairan wabarakatuh. kasiran. Ya, baik, terima kasih juga ya untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang lain mohon untuk tidak live karena acaranya belum selesai. Di sini kita mau menyampaikan informasi kalau ada peserta yang akan mendapatkan door prize. Untuk teman-teman yang bertanya di sini, kita akan sampaikan door prize. Teknisnya bagaimana ya, Teteh MC? Nama-namanya? Baik, sebentar ya, Teh. Ya, mungkin nanti nama-nama peserta yang dapat door prize bisa di-share di grup saja ya, biar langsung menghubungi panitia, begitu ya? Oke, siap. Iya, mungkin sekali lagi teman-teman sebelum ditutup informasi penting yang belum follow Instagram SMK Farmasi Bakti Kencana Soreang, silahkan untuk di-follow terlebih dahulu karena nanti akan ada banyak sekali informasi-informasi mengenai PPDB, kemudian kegiatan-kegiatan yang tentunya nggak akan kalah keren dengan kegiatan kita kali ini. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Teh Askia selaku moderator yang telah memandu webinar kali ini, serta para pemateri Ibu Risna dan Bapak Ustadz Siswadi yang telah memberikan banyak sekali ilmu baru. Untuk para peserta semua, Udah di-share. Untuk para peserta semua, di kolom chat ada link untuk absensi, harap untuk diisi dulu ya. Nanti setelah mau ditutup. Baik, beri waktu. Baik, kami beri waktu 5 menit untuk mengisi absensinya. Karena daftar hadir ini untuk akses kita menulis sertifikat
Baik, teman-teman, terima kasih atas. Baik, sepertinya sudah mengisi absensinya ya. Kita tutup saja. Alhamdulillah, rangkaian acara demi rangkaian acara telah kita lalui bersama-sama. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari para pemateri di webinar Ngabret hari ini. Sekarang kita sadar bahwa penting sekali mengenal diri sendiri. Mengenal diri sendiri adalah kunci menuju kehidupan yang lebih bermakna dan mengetahui batasan-batasan kita dalam berinteraksi sesama manusia. Dan ingat, setelah tahu ilmunya jangan lupa untuk diamalkan ya teman-teman. Baik teman-teman semua, saya selaku pembawa acara beserta segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak kepada pemateri dan seluruh peserta yang sudah bergabung secara virtual di acara webinar Ngabret hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua guna diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kalau begitu, saya Dinar Aulia Rahmi, pamit undur diri sampai berjumpa kembali. Sebelumnya, kepada nama Keisha, Janisha, dan Elvita, harap untuk menghubungi panitia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Assalamualaikum Pak Ifal. Dan ditutup ya. Live langsung kan. Sekali lagi kepada Aduh.